Tara. Pemirsa Intens Investigasi, laksana awan mendung yang memayungi pekat langit kehidupan. Ungkapan itulah yang pas untuk menggambarkan situasi yang sedang dialami Inara saat ini. Saat ia dihadapi banyak permasalahan yang menghadangnya. Selain permasalahan rumah tangga, ia juga harus berhadapan dengan laporan hukum yang dilayangkan oleh Wardatina Mawa. Di balik wajah cantiknya yang nampak tegar, tersimpan sebuah tekanan batin yang luar biasa. Ketika tudingan dugaan perzinahan kian menyudutkan langkahnya. Inara yang biasanya tampil penuh percaya diri, kini fisiknya pun perlahan mulai rapuh. Lantas, benarkah beban mental yang kian menghimpit membuat Inara harus kehilangan berbagai kontrak kerja hingga mengalami kerugian material yang tak sedikit? Mengapa di tengah peliknya persoalan hukum yang dihadapinya, ia memilih untuk mengganti nama panggungnya menjadi Inarasati? Apakah itu menjadi simbol transformasi dirinya? Dan seperti apa respon Insanul Fahmi ketika ia harus berhadapan dengan 30 pertanyaan dari penyidik Polda Metro Jaya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Tara. Pemirsa Intens Investigasi, perjuangan Inara Rusli dalam mencari keadilan nampaknya harus terbentur oleh kondisi kesehatannya yang kian menurun. Melalui kuasa hukumnya, terungkap sebuah fakta yang menggetarkan nurani. Manakala beberapa waktu lalu, Inara terpaksa absen dari panggilan pihak berwajib atas laporan dugaan perzinahan yang dilayangkan oleh Wardatina Mawa. Rasa sakit yang mendera tubuhnya diduga kuat bersumber dari beban pikiran yang teramat berat akibat polemik hukum yang tak kunjung usai. Inara yang biasanya menjadi pilar kekuatan bagi anak-anaknya, kini harus mengakui bahwa tekanan batin tersebut adalah sebuah kenormalan. Manakala seorang wanita harus bertarung menjaga kehormatannya di mata hukum. Inara itu kebetulan memang tidak bisa hadir saat waktunya di BAP karena memang kondisi kesehatan. Hanya kami bersurat untuk meminta wakil untuk penangguhan untuk pemeriksaan. Kalau dari surat sakitnya sih paling seminggu lah ya. Tapi setelah itu kalau memang nanti tidak ada turun jadwal atau kita tentukan jadwalnya, nanti tinggal kita beritahu lagi. Kita lihat dari pemeriksaannya ya. Itu sih sepertinya sakit apa ya, biasalah seperti itu. Enggak bukan berat-berat juga sih. Ada sekarang ini dia lagi istirahat di rumahnya, jadi dia nggak ada aktivitas apapun, hanya untuk pemulihan. Karena kan nanti kan setelah dia udah pulih kan masuk jadwal BAP. Kalau sakit sih sakit normal ya, sakit normal. Tetapi kalau memang yang namanya pikiran sudah tersirat, kira sudah pasti ada masa tertekan karena kasus-kasus yang ini yang belum kelar sampai saat ini udah pasti di situ. Tapi sakitnya itu bukan semata karena depresi atau stres, tapi memang sakitnya normal. Di tengah kemelut yang kian panas, sebuah perubahan mencolok juga nampak pada identitas digital sang artis, yang kini ia berganti nama menjadi Inarasati. Sebuah pilihan personal dalam upaya untuk memperbaiki kekurangan diri dan mencari kedamaian baru di tengah badai. Menanggapi hal itu, kuasa hukum Inara mengaku bahwa ia tidak mengetahui alasan kliennya melakukan perubahan nama tersebut. Perubahan nama itu pun menurut sang kuasa hukum tidak mempengaruhi hal-hal yang krusial, sehingga ia membebaskan kliennya untuk mengekspresikan diri. Kami nggak terlalu banyak tahu ya, seperti itu. Malah kami tahunya dari medsos lah gitu. Ini ada perbedaan nama. Maksud dan tujuan berganti nama pun kami juga tidak ketahui secara pasti. Dan memang saya pikir itunya Inara kalau memang mungkin namanya sudah cemar atau mungkin sudah tidak bisa yang namanya cemar gimana gitu. Jadi mau nggak mau dia harus bertindak. Tapi apakah itu yang menjadi dasar alasan, itu pun kami tidak tahu pasti.
Oh, sebetulnya itu bukan nama aslinya tetap ya, Ina Idola Rusli tetap, tapi itu kan hanya nama pandang ya. Nah, selama ini kan dipanggilnya Inara, gitu, Inara Rusli. Tapi terus beliau ganti jadi Inara Sati, gitu kan. Itu cuma nama panggilan aja yang nggak berpengaruh dengan dokumen-dokumen lain dan nggak perlu ke pengadilan segala gitu. Selain soal nama, kuasa hukumnya juga mengaku terus menyarankan kepada Inara untuk memperbaiki hal-hal yang masih menjadi kekurangannya dan memberikan saran agar Insanul Fahmi segera mengambil langkah nyata untuk menormalisasikan hubungannya dengan Wardati Namawa. Hal ini juga dapat menjadi gerbang pembuka agar permasalahan ini segera selesai dan kliennya bisa hidup dengan tenang. Sekali lagi, kuasa hukum Inara menekankan kalau akibat permasalahan ini membuat kliennya harus kehilangan Insanul Fahmi, Inara sudah siap. Tetapi sarannya kami kepada klien bahwa ya udah kita perbaiki aja selama ini apa yang menjadi kekurangan, ya kan? Kita juga minta kepada Insanul juga untuk segera menormalisasi hubungan dengan Nawa, karena dengan begitu urusan jadi biar selesai. Karena biar gimana pun Inara sebetulnya tidak mau ini berpolemik, kepengen damai-damai aja dengan Mawa seperti itu. Tetapi kan dalam kasus ini kan masih ada kaitannya Mawa dengan Insanul, itu kan hubungan suami istri sebetulnya. Kalau Mawa dengan Insanul sebagai suami istri memang bisa mereka lakukan perdamaian, mereka lebih bareng-bareng, mereka bisa mendamaikan semuanya, semua akan dapat. Karena Inara pun juga mau nggak mau juga akan ikut damai, karena inti dari pasal ini adalah antara Mawa dan Insan. Dari awal pun sejak kasus ini booming, ya Inara udah siap. Kalau memang dia harus berpisah, ya berpisah, dan seperti itu. Dan kalau memang dia masih lanjut, silakan lanjut seperti itu. Karena ya namanya jodoh kan kita tidak bisa memiliki, bukan hak kita juga untuk apakah dia akan berjodoh atau mereka akan terpisah. Persoalan hukum yang tengah bergulir ini, menurut sang kuasa hukum, sangat berimbas telak pada karir profesional kliennya di industri hiburan. Nama besar yang telah ia bangun kini hancur berantakan, berakhir dengan pembatalan sepihak dan mengakibatkan kerugian yang tak sedikit. Inilah harga mahal yang harus dibayar Inara, manakala sejarah hidupnya dipaksa menjadi konsumsi publik dan tak jarang berujung pada penghakiman secara sepihak. Inara itu kan punya karir di dalam dunia keartisan. Dia menjadi karir itu kan dari dia masih kecil hingga saat ini. Jadi bukan artis dadakan juga, tetapi karir dia memang karir yang memang dari awal sudah dia bina sendiri sampai saat ini. Nah, dengan adanya kasus ini kan akhirnya merugikan materi, hingga akhirnya banyak kontrak yang akhirnya juga tidak dilanjutkan. Akhirnya yang seharusnya dia berjalan bisnisnya, akhirnya bisnisnya juga tidak berjalan seperti itu. Jadi kalau bicara antara Mawa dengan Insanul, yang sangat rugi adalah Inara, itu sudah pasti. Seperti itulah pernyataan dari kuasa hukum Inara tentang hal-hal yang menyebabkan kliennya tak hadir saat pemeriksaan pihak berwajib dan juga kerugian yang diterima akibat hal ini. Lantas, saat Inara bergelut dengan rasa sakit dan kerugian yang bertubi-tubi, benarkah Insanul Fahmi justru nampak begitu tenang ketika ia diberikan 30 pertanyaan oleh tim penyidik? Pemirsa, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi. Langkah kaki Insanul Fahmi kembali menapaki gedung Polda Metro Jaya. Ia datang untuk memberikan keterangan tambahan atas laporan dugaan perselingkuhan dan perzinahan yang dilayangkan Wardati Namawa. Selama berjam-jam, Insanul Fahmi harus menjawab 30 pertanyaan yang dihujamkan oleh tim penyidik. Namun,
Alih-alih nampak terbebani, Insanul Fahmi justru memberikan respon singkat dengan menyebut Jumat berkah. Apakah ini sebuah pernyataan yang mengisyaratkan bahwa dirinya telah memberikan pembuktian yang kuat? Atau Insanul Fahmi merasa bahwa laporan sang istri bisa membuatnya berada di balik jeruji besi? Alhamdulillah tadi dari jam 11 ya sudah dilakukan pemeriksaan, adanya panggilan dari Insanul Fahmi, pemeriksaan BAP dan sudah menjalankan pemeriksaan. Jadi tadi ada sekitar 30 pertanyaan dan pertanyaannya juga sudah dijawab dengan lugas dengan Insanul. Lantas ada pengembangan yang terjadi ya di lapangan ya. Alhamdulillah baik. Jumat berkah. Insanul Fahmi yang datang dengan tim kuasa hukumnya kemarin juga menceritakan bagaimana dirinya mencoba tetap tegar saat ia disinggung tentang komunikasinya dengan Wardah Tinamawa. Meskipun badai hukum tengah memisahkan kedekatan mereka, namun masa depan buah hati mereka tetap menjadi prioritas yang dibicarakan dengan pihak Mawa. Insanul Fahmi tengah berupaya mencari jalan tengah agar pertikaian mereka tidak sampai melukai hati kecil anak mereka yang tak berdosa. Lantas, seperti apa cerita Insanul Fahmi soal komunikasinya dengan Inara? Apakah seperti beberapa pernyataan sebelumnya kalau Insanul masih enggan membicarakan hal ini? Kita nggak tahu karena memang Insanul sampai saat ini juga belum dapat informasi. Tadi juga sempat saya tanyakan mengenai Inara karena udah nggak ketemu, jadi sampai sekarang juga belum ada informasi ya Insanul ya. Jadi masih kita doakan aja semoga cepat sehat, bisa menjalankan pemeriksaan dan kita bisa berlanjut. Kini udah berapa lama nggak ketemu sama Inara, Bang Inara? Kok saya dibahas dulu untuk itu kan, biar aku mau ngerucutin dulu ya masalah yang ada di. Alhamdulillah hari ini juga sudah dijalankan oleh Insanul Fahmi dengan kooperatif dan membuktikan semua apa yang menjadi sangkaan dan bisa menjelaskan semua dari pertanyaan-pertanyaan penyidik dari 30 pertanyaan tadi yang sudah disampaikan, bahkan juga sudah menjelaskan secara retail dan detail. Dan poin utama tadi ada beberapa yang kita sampaikan ke penyidik yang tentunya penyidik mengakomodir. Alhamdulillah dari BAP terakhir ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan dan kita minta kepada penyidik. Dan nanti hasil daripada itu kita akan update lagi kepada rekan-rekan media. Karena prinsipnya Mas Insanul ini masih ingin bagaimana caranya prahara rumah tangga ini selesai dengan baik ya. Kita doakan itu aja dulu. Kalau proses hukum tetap kita jalankan sesuai dengan apa yang seharusnya ya. Kalau Insanul sama Mawa kemarin terakhir pembicaraannya hanya masalah anak ya. Masalah anak karena memang tentunya Mas Insanul pengen tetap bisa hubungan dengan anak lebih dekat lagi nanti. Kita doakan aja dan alhamdulillah kemarin udah bisa bermain, udah bisa nginep bareng satu hari dan mudah-mudahan ini terjaga terus. Kita doakan aja karena anak ini kan tentunya harus dijaga segala mentality dan kedekatan dari orang tua karena 6 tahun golden age ini kan ibaratnya lebih kita dahulukan biar anak itu kedepannya lebih baik lagi dan bisa sama-sama kedepannya juga membangun pendidikan. Dan tentunya kesuksesan anak itu kan menjadi kebanggaan dua belah orang tua ya, walaupun orang tuanya posisinya tidak baik-baik aja gitu. Lalu, benarkah di balik transformasi namanya menjadi Inarasati terselip doa dan dukungan luar biasa dari jutaan netizen untuk menguatkan mental Inara? Dan sejauh mana gelombang simpati publik mampu menjadi pelipur lara bagi Inara yang kini berada di titik terendah dalam hidupnya? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, memang berbeda-beda cara orang untuk keluar dari masalah dan mengambil pelajaran dari apa yang dialaminya. Contohnya Inara, ia memilih mengganti nama di tengah permasalahan yang sedang dialaminya.
Hal ini tentu membuat banyak pertanyaan dari beberapa pihak terkait alasan Inara melakukan hal ini. Meski begitu, Inara mendapatkan berbagai dukungan yang mengalir deras di jagat maya. Secara mengejutkan, gelombang simpati yang luar biasa ini memenuhi kolom komentar di akun pribadinya. Menanggapi fenomena pergantian nama tersebut, kuasa hukum Inara secara bijak menyatakan bahwa hal tersebut adalah hak personal yang sepenuhnya berada di tangan Inara. Dan jika perubahan menjadi Inarasati mampu membawa aura positif serta kebaikan bagi kehidupan kliennya, itu adalah langkah yang tepat untuk dilakukan. Ya sebenarnya sah-sah saja sih apa yang mau dia lakukan dalam rangka memang nama itu mungkin akan membawa kebaikan, ya boleh-boleh saja sih, ya kan? Soalnya nama yang kemarin Inara Rusli kelihatannya kurang bagus, brother, ya kan? Adalah masalah ini, banyak kali masalah yang datang, ya kan? Jadi saya rasa udahlah nggak apa-apa kalau artinya itu memang baik nantinya, ya kan? Bukan sah-sah saja. Sah-sah saja. Jadi boleh-boleh saja. Jadi cuman saya nggak mau terlalu berkomentar karena saya belum ketemu sama klien saya. Terus itu ruang privat. Jadi nggak cocok lah kalau saya terlalu mengomentari terkait dengan ruang privatnya gitu, ya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers.